Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kali ini kita masih dipertemukan untuk belajar bersama secara daring dalam mempelajari muatan pelajaran IPA. Untuk pertemuan ini nanti kita masih melanjutkan tentang materi kemarin, yaitu tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tapi sebelumnya, Bu Guru ingin menyapa anak-anakku semuanya. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat hingga hari ini dan seterusnya. Kita mulai saja untuk materi kita hari ini. Kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam penyerbukan didasarkan pada asal serbuk sarinya. Ada penyerbukan sendiri, kemudian ada penyerbukan silang, ada penyerbukan tetangga, dan ada penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan bisa terjadi jika serbuk sari jatuh di atas kepala putik. Nah, bagaimana serbuk sari itu bisa jatuh di atas kepala putik? Karena disebabkan adanya perantara. Itu hal yang membawa hingga serbuk sari bisa jatuh di atas kepala putik. Nah, apa saja yang menjadi perantara peristiwa penyerbukan atau yang menjadi sebab serbuk sari itu bisa jatuh di atas kepala putik, kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah angin. Jadi, angin itu bisa menyebabkan serbuk sari jatuh di atas kepala putik. Kemudian yang berikutnya hewan. Hewan di sini meliputi serangga, siput, kelelawar, burung. Serangga macam-macam. Berbagai macam serangga bisa menjadi perantara penyerbukan. Antara lain ada lebah, lalat, kemudian kumbang, dan lain sebagainya. Kemudian ada air. Nah, yang berikutnya adalah manusia. Saya akan membahas tentang macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Berdasarkan perantaranya, maka penyerbukan bisa dibedakan menjadi anemogami atau penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contoh tumbuhannya adalah jagung. Kemudian berikutnya adalah zoidiogami, yaitu penyerbukan yang terjadi karena serbuk sari dibawa oleh serangga atau hewan-hewan lain, sehingga serbuk sari itu jatuh di atas kepala putik. Contohnya adalah lebah, kemudian kumbang, dan lain sebagainya. Kemudian ada antropogami. Antropogami itu penyerbukan yang terjadi karena ada perantaranya. Perantaranya yaitu manusia. Nah, tumbuhan yang penyerbukannya secara antropogami atau perantaranya manusia biasanya tidak memiliki dua alat kelamin dalam satu rumah bunga. Ada yang hanya memiliki benang sari, ada juga yang hanya memiliki putik. Sehingga untuk bisa terjadi penyerbukan itu harus dibantu oleh manusia. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh manusia, salah satunya adalah vanili. Kalau anak-anakku mungkin penasaran apa itu vanili? Vanili itu adalah salah satu tumbuhan yang menghasilkan bahan untuk penyedap makanan. Nah, biasanya juga ditambahkan pada minuman supaya berbau harum dan lebih enak rasanya. Biasanya kalau ibu-ibu kamu memasak kolak
Nah, itu tambahan bumbu yang dimasukkan dalam minuman kolak ketika memasak itu adalah vanili. Kemudian ada lagi salak. Ada lagi semangka dan pohon buah naga. Nah, pohon-pohon itu tadi bisa terjadi penyerbukan karena dibantu oleh manusia. Kemudian ada yang namanya hidrogami. Hidrogami itu penyerbukan dengan perantara air. Biasanya adalah tumbuhan yang hidup di dalam air. Contohnya hidrilla. Nah, hidrilla itu adalah tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh air. Kemudian yang berikutnya, apa ciri-ciri sehingga kita bisa mengetahui suatu bunga itu penyerbukannya dibantu oleh angin ataukah oleh serangga? Ada beberapa ciri yang bisa memudahkan kita untuk menentukan bunga itu dibantu oleh angin atau oleh serangga dalam proses penyerbukannya. Untuk bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin, contohnya tadi sudah disebutkan salah satunya adalah jagung. Ciri yang pertama adalah mahkota bunga tidak berwarna. Kemudian mahkota bunga biasanya berukuran kecil, bahkan ada yang tidak memiliki mahkota bunga. Kemudian serbuk sari kering, ringan, dan banyak sehingga mudah sekali diterbangkan oleh angin. Yang berikutnya tidak berbau, karena tidak berbau maka tidak menarik serangga untuk datang. Yang berikutnya tidak memiliki kelenjar madu, sehingga hal ini menjadi sebab bunga-bunga tersebut tidak didatangi oleh serangga maupun hewan-hewan lain. Karena apa? Karena tidak menghasilkan kelenjar madu atau tidak memiliki kelenjar madu sehingga tidak menghasilkan nektar. Kemudian kepala putih terjulur keluar. Karena terjulur keluar, maka mudah sekali ketika ada angin, kepala putih itu tertempeli oleh serbuk sari. Contohnya bisa kalian lihat, ini ada tumbuhan jagung, kemudian ada rumput, ada padi. Nah, tumbuhan-tumbuhan ini bukannya dibantu oleh angin. Yang berikutnya adalah tumbuhan yang bunganya dalam proses penyerbukan dibantu oleh serangga atau oleh hewan-hewan lainnya. Cirinya yang pertama adalah mahkota bunga berukuran besar. Karena berukuran besar, kemudian berwarna mencolok, banyak serangga-serangga yang tertarik untuk mendekat. Yang berikutnya berbau khas. Ini juga salah satu daya tarik yang bisa menarik serangga untuk datang hinggap di bunga tersebut. Kemudian memiliki kelenjar madu yang bisa menghasilkan nektar. Kalian tahu bahwa nektar merupakan salah satu makanan bagi serangga maupun hewan-hewan tertentu. Contohnya kumbang, kemudian kalau burung itu ada burung kolibri. Makanan-makanan hewan tersebut adalah nektar. Kemudian kepala putih agak tersembunyi. Nah, biasanya tersembunyi di antara benang sari yang banyak jumlah. Itu tadi beberapa ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh serangga. Kemudian setelah tadi kita selesai membahas tentang perantara penyerbukan, maka pembahasan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif sudah selesai. Kita menginjak pada perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan.
Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu adalah suatu perkembangbiakan yang tidak didahului atau tidak melalui proses penyerbukan. Jadi, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan tidak memerlukan bunga sebagai alat perkembangbiakannya. Karena apa? Dalam menghasilkan tanaman baru tidak melalui proses penyerbukan. Nah, perkembangbiakan vegetatif tumbuhan dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah vegetatif alami. Kemudian yang kedua adalah vegetatif buatan. Untuk vegetatif alami adalah cara perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan dan tidak memerlukan bantuan makhluk hidup lain. Kemudian, untuk vegetatif buatan, untuk menghasilkan individu baru dan tidak dilakukan atau tidak melalui proses penyerbukan, maka tumbuhan tersebut bisa menghasilkan tumbuhan baru dengan adanya bantuan makhluk hidup lain. Apa saja yang termasuk sebagai vegetatif alami? Yang pertama adalah spora. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain ada jamur, kemudian ada tumbuhan paku. Kalau kalian ingin tahu, spora itu pada tumbuhan paku biasanya terletak di permukaan daun bagian bawah yang berwarna hitam, titik-titik hitam. Itu adalah kotak-kotak sporanya, namanya sporangium. Kemudian dengan cara umbi lapis, nah itu biasanya pada tumbuhan bawang merah, bawang putih. Kemudian ada geragi atau stolon, biasanya pada tumbuhan arbei, stroberi. Nah kalau ini tumbuhannya stroberi. Kemudian ada umbi batang, itu biasanya pada kentang, ubi jalar. Kemudian ada umbi akar, contohnya adalah wortel. Lanjut untuk perkembangbiakan vegetatif, yaitu untuk vegetatif alami berikutnya ada tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas ada tebu, kemudian ada pisang, dan ada bambu. Kemudian ada yang namanya tunas adventif. Tunas adventif itu tunas yang tumbuh tidak pada samping tumbuhan, tapi tumbuh pada ketiak daun atau pada bagian-bagian lain. Itu namanya tunas adventif. Nah, tunas adventif itu adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan cocor bebek. Jadi kalau kalian lihat di sini adalah daun cocor bebek, kemudian di sepanjang pinggir daun tumbuh tunas-tunas. Nah, ini namanya tunas adventif. Sedangkan tunas yang tumbuh di samping pohon itu disebut tunas saja. Kemudian ada yang namanya akar tinggal atau rizoma. Tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal itu adalah kelompok tumbuhan apotek hidup. Yaitu tumbuhan yang biasa digunakan atau rimpangnya digunakan untuk jamu, untuk obat-obatan tradisional. Ada jahe, ada lengkuas, ada kunyit, dan lain sebagainya. Kemudian untuk berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan yang menghasilkan tanaman baru tanpa melalui proses penyerbukan
dan bisa menghasilkan tanaman baru jika dibantu oleh makhluk hidup lain. Dalam hal ini adalah manusia. Yang pertama adalah stek batang. Contoh tumbuhannya yaitu singkong. Jadi mengembang biakan secara stek batang itu adalah dengan cara menanam potongan-potongan batang dari suatu tumbuhan tertentu. Kemudian ada stek daun, yaitu dengan cara menanam potongan-potongan daun suatu tumbuhan. Nanti dari potongan-potongan daun tersebut akan muncul tunas-tunas tumbuhan baru. Ada begonia juga yang berkembang biak dengan stek daun. Jadi ada lidah mertua atau sansevieria, kemudian ada cocor bebek, ada begonia. Ini adalah contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan stek daun. Kemudian ada dengan cara merunduk, yaitu dengan membengkokkan cabang atau batang yang menjalar dari tumbuhan ke dalam tanah. Kemudian ditimbun dengan tanah. Ketika sudah muncul akar, maka bagian yang dibengkokkan tadi dipotong untuk ditanam menjadi tanaman baru. Yang berikutnya adalah mencangkok. Mencangkok adalah suatu cara mengembangbiakan tumbuhan dengan cara memilih bagian batang tumbuhan, dalam hal ini cabang batang tumbuhan yang lurus, kemudian dikerat kulitnya dengan lebar dan panjang tertentu. Kemudian keratan tersebut yang kulitnya sudah diambil, dibersihkan lendir yang melapisi batang tersebut sehingga lendir atau cairannya kering. Setelah kering, maka bagian yang dikerat tadi ditutup dengan menggunakan tanah subur. Selanjutnya, tanah subur tersebut dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa dan diikat. Kemudian disiram dalam periode waktu tertentu sampai nantinya akan tumbuh akar pada bagian yang ditutup dengan sabut kelapa atau plastik tadi. Setelah muncul akar, maka bagian cabang tadi dipotong untuk kemudian ditanam dan tumbuhlah menjadi tumbuhan baru yang memiliki sifat mirip dengan tumbuhan asal atau mirip dengan induknya. Selanjutnya adalah okulasi. Okulasi adalah cara mengembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan mata tunas ke batang tumbuhan yang sejenis. Nah, cara mengembangbiakan ini bertujuan untuk menggabungkan dua sifat unggul dari dua tanaman sehingga menjadi satu tumbuhan yang memiliki sifat lebih baik dari tumbuhan asalnya. Kemudian yang berikutnya adalah mengenten atau menyambung, yaitu cara mengembangbiakan tumbuhan dengan cara menggabungkan dua batang tumbuhan yang sejenis. Itu tadi anak-anakku beberapa contoh perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Untuk selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan, tapi sebelumnya kamu baca dulu materi untuk pertemuan hari ini dan pertemuan sebelumnya. Selanjutnya kerjakan soal pada buku Maestro halaman 31 sampai dengan 32. Tetapi
kamu kerjakan untuk ROM 1 itu nomor 1 sampai dengan 10, sedangkan ROM 2 hanya nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kerjakan di lembar kertas atau formatif atau homework, jawabnya saja, soal tidak perlu ditulis. Kamu kumpulkan di sekolah dengan cara diletakkan di keranjang tugas yang sudah disediakan di halaman sekolah. Jangan lupa lengkapi dengan identitas diri. Demikian yang bisa Bu Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.